KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Khadifillah azani Allah alaikum jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian lanjutan dari tafsir surah Al-Buruj ya. Setelah disebutkan oleh penulis rahimahullah taala tentang kisah seorang pemuda tadi ya, yang belajar ilmu sihir, kemudian dia berjumpa dengan seorang rahib dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi pengikut si rahib, dan dia menjadi orang yang saleh dan terkenal dengan keahlian yang dimiliki, yakni dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, atau sesungguhnya orang-orang yang telah mendatangkan cobaan kepada kaum mukminin laki maupun perempuan, yakni yang telah membakar mereka ini ya. Summa lam yatubu, kata Allah, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maka bagi mereka adalah azab neraka jahannam, dan bagi mereka adalah azab neraka yang membakar. Ya. Jadi khatibillah azanillahu iyyakum, dari sini kita juga bisa tahu bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fataballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya insyaallah. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, setelah disebutkan bahwasanya orang-orang yang telah menimpakan ujian dan cobaan kepada orang-orang yang beriman baik laki dan perempuan tersebut dan tidak bertaubat, ya, artinya yang bertaubat maka akan diampuni oleh Allah. Tetapi bagi yang tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam dan azab dari neraka yang menyala-nyala. Iya. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai. Itulah keberuntungan yang besar, kata Allah. Khatifillahi azani Allah ayyakum. Al-fawzul kabir ay al-fawzul azim, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang agung ya. Itu adalah ketika seorang hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah menyebutkan di sini bahwasanya bagi mereka itu adalah jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Ini adalah kemenangan yang besar. Ini adalah kesuksesan yang besar. Maka khatibillah azza Allah iyyakum, sukses yang hakiki itu adalah ketika seorang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu itu benar-benar keras. Maka khazani Allah iyyakum, inilah kadang-kadang yang menjadikan sebagian ulama kita gak bisa tidur malam ya. Yang kadang mereka menjadikan
ya terus ketakutan dalam hidupnya, karena mereka menyadari bahwasanya inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras, ya. Yani azab yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya, yang telah mendustakan para rasulnya, ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dia menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali, kata Allah. Jadi khazani Allah iyyakum, ini juga diantara perkara yang harus kita yakini, bahwa setelah Allah menciptakan manusia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan kembali menghidupkan manusia untuk kedua kalinya. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dan yang tunduk kepadanya, apapun dosa yang dia lakukan, kan gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Wadud, yakni Allah yang penuh dengan cinta kasih. Iya. Dzul Arsyil Majid, kata Allah. Dialah Allah yang memiliki arsy, ya. Dia Allah yang telah memiliki arsy. Fa'alun lima yurid, yang maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Hal ataka hadisul junud fir'aun wa samud, kemudian Allah katakan, sudahkah datang kepada kalian berita tentang kaum yang menentang dari kaumnya Fir'aun dan kaumnya Samud, atau dari kaum Samud. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, artinya apakah telah sampai kepada kalian berita tentang azab dan juga malapetaka yang telah menimpa mereka, yang tidak seorang pun sanggup mencegahnya. Ini adalah peringatan kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW, ya. Sebagaimana mereka telah meminta kepada Nabi supaya didatangkan mukjizat dan seterusnya, tetapi karena kasih sayang Rasulullah SAW, maka beliau meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni kaumnya, ya. Sebagaimana kisah di mana ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, ya, setelah meninggal paman beliau, kemudian meninggal istrinya, setelah itu Rasulullah pergi ke Taif untuk mendakwai orang-orang Taif. Tetapi sampai di sana ternyata yang didapati oleh Rasulullah adalah penentangan dari kaumnya. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan, ketika Rasulullah mendatangi para pemimpin-pemimpin Taif, tidak satu pun di antara mereka yang mau mendengar ucapan Nabi SAW. Bahkan mereka malah menyuruh anak-anak mereka untuk melempari Nabi SAW dengan batu. Maka di saat demikian kemudian datanglah Jibril alaihissalam dengan malaikat penjaga gunung, menawarkan agar menimpakan gunung kepada mereka. Tapi Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Maka beliau meminta kepada Allah supaya mengampuni kaumnya. Kemudian kata Allah, balil ladzina kafaru fi takdzib, sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Allahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas mereka, Maha perkasa, tidak ada yang dapat lepas dari sisaan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, ya, fi lauhin mahfud, yang tersimpan di lauh al-mahfud. Jadi khazani Allah iyyakum, inilah akhir dari tafsir dari surah Al-Buruj, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang telah berlaku durhaka dan menentang para rasul dengan adab yang pedih di dalam neraka nantinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.